Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila sultanul awliya Syekh Abdul Qadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alamatul mahabbati zihabu rasmil jasami. Alamatul mahabbah, ciri cinta, zihabu hilangnya, rasmi al jismi. Rasmun adalah atharun, athar ya, kesan. Al-jismi jasmani, tubuh, yaitu nafsu, syahwa, hawa dan ghadab. Ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangnya kesan ya, jisim jasmani, karena cinta kepada Allah adalah cinta hakiki, cinta rohani, bukan cinta jasmani. Zihabu rasmil jismi. Zihab yakni hilang, pergi. Sehingga tidak ada tuntutan untuk tubuh, murni cinta karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu idza waqa'a sahmul qadari kharaqa jilbabal wujud. Kharaqa jilbabal wujud. Ketika panah takdir jatuh, maka menerobos ya, jilbab al-wujud, jilbab wujud. Apa jilbab? Yani tutup, sitrun, satya, hijab, hijabul wujud. Ketika takdir panahnya menembus, maka tembus ya. Apa satrun, apa penghalang ya, penghalang wujud. Artinya tidak dapat ditahan, tidak dapat di stop, dihentikan. Jika takdir ya terjadi di wujud ini. Wa idza waqa'a sahmul hub, artinya itu qadar Allah, takdir Allah. Ya, tidak ada penghalang di wujud ini ya, yang dapat menerobos. Jilbab ini diumpamakan seperti wujud ini diumpamakan seperti jilbab. Al-wujudu ka jilbab ya. Wujud itu seperti penghalang. Jadi kalau takdir maka tembuslah ya, ke wujud ini. Tidak ada yang dapat
melapisi, melindungi, ya, dia akan menerobos. Wa idza waqa'a sahmul hub, jika jatuh panah cinta, jika Allah cinta kepada hambanya, mazzaqa atmaral qalbi, maka merobek, ya, atmar itu baju, saub, juga sama lapisan penutup hati, artinya tembus ke hati. Jika Allah mencintai hambanya, maka tidak dapat, ya, menahannya. Ya khatarati nufusil usyaq, wahai lintasan jiwa perindu, juli fil malakuti tashhadi wa tushahidi. Wahai lintasan jiwa-jiwa yang perindu, jiwa-jiwa para perindu, berkelilinglah ke alam malakut. Engkau akan menyaksikan, ya, engkau akan menyaksikan dan akan saling menyaksikan. Ya, ini kan bahasa hakikat, artinya bicara tentang jiwa. Ya. Secara balagi jumlahnya insya'iyah, perintah. Juli, jala yajulu jaulan, juli, ya, artinya berkeliling jaulah. Malakut adalah ke alam batin, karena para perindu dia akan menanti dan ingin bertemu kekasihnya. Maka uslub ini kan jumlah insya'iyah, ya, talabiyah, perintah. Dalam balaghah, ya, jumlah insya'iyah, ya, sebetulnya juga jumlah khabariyah, memberikan kabar. Seperti orang mengatakan, silakan siapa yang berani dengan saya maju satu persatu. Itu kan memberitahu bahwa saya tidak terkalahkan. Maksudnya bahwa jiwa-jiwa para perindu dia akan berkeliling ke alam batin, ke alam gaib untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, syuhud. Dan musyahadah, syahada yusyahidu, musyahadatan tusyahidi, ya. Tidaklah orang itu rindu melainkan karena dia, ya, mencintai, namun masih jauh. Karena rindu adalah untuk yang jauh. Maka suruh diterus, jauhlah, berkeliling, artinya berjalan terus menuju ke alam malakut, melihat kepada alam af'al, alam fi'il Allah, segala sesuatu perbuatan Allah, segala sesuatu perbuatan Allah. Kita saksikan apa yang terjadi di muka bumi ini, maka lihatlah ke alam malakut, fi'il Allah. Bawalah Allah dalam segala urusan hidup. Kalau kita makan jangan bawa Allah, ini mah antara kita.
Tidak bisa. Seolah-olah perilaku kita ini, interaksi kita kepada sesama, kalau diubah dengan kalimat pernyataan, jangan bawa-bawa Allah. Ya, karena hidup ini urusan kita aja Allah nggak ada. Kecuali para perindu itu, dia selalu jauhlah ke alam malakut, alam batin, alam muluk, alam zahir. Ya muhajjal muhibbin, taqta'i bisuyufil mahabbah. Wahai jiwa-jiwa para pencinta, ya, tebaslah dengan pedang cinta. Ya, semua dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semua akan hilang, binasa. Kesedihan, ya, ada cinta, maka hilang, pergi, karena dibunuh oleh, ya, kesedihan dibunuh, kegundahan dibunuh, ya, dengan pedang cinta. Ya, cinta itulah yang menebas, ya, segala penghalang, segala hal yang membawa kepada penderitaan. Maka kita itu perlu cinta. Itu sebab Nabi telah memberikan cintanya kepada umatnya. Ya. Para sahabat penuh menerima cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka, ya, mencintai Nabi dengan cinta Nabi. Makanya Nabi berkata kepada anak dan keluarganya ketika Nabi mau wafat, ya, maka Nabi memanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, dan beberapa sepupu. Nabi mengatakan, "An-nasu ya'tuna bi a'malihim, hal ta'tuna antum bi ansabikum, ana lan ughniya syai'a," katanya. Saya tidak lan ughniya artinya tidak mencukupi apa-apa, ya, untuk kamu kalau kamu tidak membawa amal. An-nasu ya'tuna bi a'malihim wa antum ta'tuna bi ansabikum, ana lan ughniya syai'a. Saya tidak bermanfaat apa-apa. Adapun Nabi artinya mengatakan dengan beberapa hadis tentang mencintai keluarganya, itu adalah min babil adab, min babil adab. Boleh kita katakan bahwa seorang misalnya menghormati istri dan anaknya, anak gurunya, itu pertanda bahwa emosionalnya sehat. Itu saja, ya, bukan durhaka misalnya, atau tidak. Ente demen sama empoknya, nah, terus baik-baikin adiknya, berarti secara emosional, ya, ente sehat gitu.
Lah kalau dia mana memponya, adanya digamparin mulu, lampunya purik gitu. Itu bagaimana sih teman nama saya tapi ada saya digamparin mulu, kan nggak sehat emosionalnya. Gitu. Ya, dan nggak ada kaitannya ya dengan durhaka misalnya. Tetap hukumnya hukum umum ukhuwah yang jika salah ditegur, ya, dinasehati dan lain sebagainya. Wah dia mah anak kiai, wah dia mah anak ulama, tidak, itu tidak beragama namanya. Ya tidak ada agamanya. Sehingga Nabi mengatakan, andaikan Fatimah binti Muhammad sarakat, ya, laqatatu yadi, ada yang kalau Fatimah binti Muhammad, kata beliau, mencuri, aku potong tangannya. Maka apa artinya ketika Nabi mengatakan aku berdakwah tidak minta apa-apa, tolong hormati keluargaku. Sehingga masuk kepada simbol Islam, simbol ahli sunnah wal jamaah, katakan begitu. Ada di dalam salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dalam khutbah wa ala alihi wa ashabihi. Ini alihi siapa? Fatimah, Ali, ya, Ja'far, Aqil, Hasan dan Husain, itu Ali. Artinya kalimat di dalam salawat itu keluarga itu dan sahabat itu. Bukan sampai kemariin, bukan, kagak masuk ke kemariin, masuk kepada kalau soleh, ya, assalamu alayka wa alayna wa ala ibadika sholihin. Masuk kepada tabi'in at-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, termasuk ke situ. Ya. Bukan ngedoain semua keluarga sampai kiamat, oh tidak. Dia masuk kepada ya, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, itu baru masuk ke situ. Ya, adapun yang termasuk ke dalam selawat adalah karena itu, coba kenapa tarawih itu habis tarawih ada ya, ada apa sih namanya setelah tarawih itu ya, ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dapat 2 rakaat, kemudian pertama Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Utsman bin Affan, yang terakhir yang kemudian Umar bin pertama Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Ali. Itu ya produk ulama Nusantara, karena ya, mereka datang dengan tasawuf dan diklaim Syiah. Maka untuk menunjukkan bahwa para ulama yang datang dulu ke sini ya, dari Arab asalnya, bukan Syiah, maka dia puji-puji ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena itu lambang. Ya, apa? Saya tidak tahu maknanya. Simbol ke, syiar ke? Ya. Kalau hilang itu, hilang Islam karena itulah. Ya. Ya kalau dalam sejarah itu dialah pahlawan bangsa ini, tapi dia kan agama. 4 sahabat ini kan ada di dalam Taurat dan Injil. Ketika memberitakan Nabi disebutkan ciri-ciri sahabatnya. Sehingga Nabi mengatakan man zakara Abu Bakrin faqad zakarani, katanya. Barang siapa yang mencaci ya, Abu Bakar, dia mencaci aku. Ya. Seperti kisah seorang Julaibib namanya. Nama sahabat Julaibib, orang miskin, hidupnya di emperan ya, di Safa
Masjid Nabawi, yang makan aja nunggu uluran tangan dari para orang kaya yang Nabi serukan ya, di saf beranda masjid itu. Nah, ngelihat udah berumur, artinya udah 25. Ditanya, ya Julaibib, ente belum nikah? Belum ya Rasulullah. Pergi kesimpulan, kasih tahu ya, bahwa Nabi menyuruh untuk melamar putrinya. Iya ya Rasulullah. Datang ke sana, Assalamualaikum. Saya diperintah oleh Nabi ya, untuk melamar putri Anda. Oh ya, boleh. Dikirain Nabi yang melamar. Bukan untuk Nabi tapi untuk saya. Oh, ngomong sama mamanya dulu dah. Ya, bentaran. Ngomong sama mamanya. Soalnya lah bocah di masjid mulu, nggak ngapa-ngapain, kagak punya apa-apa. Ya. Ditanya, disuruh kawin sama Nabi, belum. Terus kawin. Lantaran maharnya sama apa, nggak punya apa-apa saya, katanya. Ya udah pergi kesimpulan, katakan. Jadi terus diberitahu sama bininya tuh, kata kita malu itu si Julaibib datang ya, diperintah oleh Rasulullah untuk melamar anak kamu tuh. Buat dia, kagak dah, enggak. Putrinya ngedengar, keluar. Kamu tidak tahu siapa yang memerintah, dan kamu berani menolak perintah Nabi. Kaget kan ibu, maknya, bapaknya. Ya Allah, yang nyuruh siapa? Gitu. Saya terima. Itu bapaknya kaget. Yang benar, saya terima. Keluar bapaknya, Julaibib diterima sama anak saya. Kaget dia, bodoh. Ya. Akhirnya ketika saya tahu sama Nabi cerita begini, ternyata putrinya ngomong begini. Ya, kemudian Nabi mendoakan untuk putrinya itu. Ya Allah, saya meminta kepadamu, berkatilah ya perempuan itu yang didoakan, ya, harta yang cukup dan kedudukan yang baik. Udah. Terus akad udah siap tuh. Malam Julaibib datang tuh ke rumahnya lah, long pengantin. Baru mau masuk ke rumahnya, ada seruan jihad karena ada perang. Balik lagi nggak jadi. Kalau kata kita udah ngumpet, baik itulah pengantin baru, kagak. Terus balik lagi perang. Ya, begitu perang selesai, perang berapa hari itu perang. Ya, udah. Begitu siang-siang, artinya begitu udah selesai, kata Nabi, siapa yang tidak ada? Biasanya dalam perang yang disebutin itu yang besar-besar, panglima-panglima mulu. Ya, si A, si B, si C. Bukan, ada lagi yang lain. Ya. Mana Julaibib? Sahabat kan kaget. Nabi nyariin dan disebut namanya, mana Julaibib. Itu. Akhirnya nyari, Nabi juga nyari. Rupanya lagi telungkup, mati. Ya. Setelah mati, Nabi angkat, Nabi pangku, dan Nabi menangis sambil berdoa. Itu ketika mayat itu dipangku di pangkuan Nabi sambil berdoa, itu tentara nangis. Ya Allah, kenapa enggak gua yang mati, katanya. Ya Allah, ya, alangkah indahnya kalau aku yang mati, ya, berada di pangkuan Rasul. Kata Nabi, kuburkan Julaibib. Tahu Nabi yang turun ke bawah dan mengambilnya.
Baru beritanya tersebar, oh ternyata dia pengantin baru yang istrinya didoakan, ya, mendapat kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Lah orang pengen ngedapetin berkah si perempuan itu, antri yang ngelamar, yang kaya, yang pangkatnya tinggi, antri ngelamar, ya. Tadinya sama bapaknya itu, meskipun Nabi doain, dari mana mau kaya si Julaibib. Kedudukan yang apa, Wong? Artinya sahabat junior, ya. Istilahnya kalau lagi kumpul mungkin duduknya paling belakang, udah paling apa, kalau kata kita paling jauh, ya. Satu lagi, begitu Nabi mendapatkan, sebetulnya ini syahid ini yang ingin saya ceritakan. Di pangkuan Nabi, apa kata Nabi? Julaibib minni wa ana min Julaibib, katanya. Itu banyak Nabi berkata, ya kan, kita mendengar pernah Nabi mengatakan, Al-Husainu minni wa ana min Husain. Ya. Itu pernyataan kepada Nabi bahwa orang ini masuk surga, bahwa dia ini mendapat manfaat dari Nabi, kenubuahannya, bukan engkong, bukan kakeknya, tetapi hakikat ruhiyahnya, seperti Julaibib. Itu. Kepada Julaibib pun Nabi mengatakan, Julaibib minni wa ana min Julaibib. Ya, sama dengan putrinya Abu Jahal, kan masuk Islam. Setiap campur sama perempuan dibully mulu, anak Abu Jahal gitu. Ya. Kita kebayang kan. Satu ketika, aduh siapa namanya ya? Wassallallahu alaihi wasallam. Abu Jamil namanya, ya, namanya Abu Jamil. Ummu Jamil namanya, Juwairiyah Ummu Jamil, dipanggilnya Ummu Jamil karena banyak dihina ketika ada jihad, ya, dia ingin mengabdikan diri. Kamu nggak dapat, udah yang nggak dapat apa pahala keutamaan karena anak Abu Jahal. Nangis, ya, nangis. Orang udah masuk Islam, udah ikut palang merah, ya, sebagai palang merah. Begitu nangis mengadu kepada Nabi, katanya saya nggak dapat keutamaan karena binti Abu Jahal. Itu Nabi terus ke masjid terus berdiri di mimbar dan khutbah, ya, dan mengatakan, yang benci kepada Ummu Jamil benci kepada Muhammad. Ummu Jamil minni wa ana min Ummu Jamil. Ya. Nggak ada yang namanya dendam. Ya, ini bapaknya kurang ajar dulu sama bapak gua. Ya. Itu agama apa kalau begitu tuh? Mana iman, mana hub, mana, ya, banyak sejarah Nabi. Ya. Salman Al-Farisi, Salman minni ahlil bait, malah disebut Salman minni ahlil bait. Ya, Salman termasuk bagian dari aku dan termasuk keluargaku. Yani baitul muslimin
ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah rumahnya, rumah muslimin. Maka Nabi menyebut istri-istrinya ummul mukminin, ummukum. Ya. Nabi yang mengistilahkan ummukum Aisyah katanya. Sampai ke kita umi. Ya, umi kan umi ibuku, bukan. Kalau Arab ngikut ummukum. Ya, ummuka, ummu. Ya, kalau umi kan mutakallim, ibuku. Baik. Ya muhajjal muhibbin taqta'i bisuyufil mahabbah. Wahai jiwa para pencinta, putus potonglah, tebaslah. Dengan apa? Tebaslah dengan pedang cinta, kemudian tazfari biridul mahbub, engkau akan mendapatkan ya, ridho kekasih. Ya. Kalau ya, pedang cintanya bisa menghalang semua yang membuat kekasihnya marah, cemburu, ya, maka engkau tidak dapat ridho. Tetapi kalau pedang cinta kita menebas yang lain untuk masuk ke dalam hidupnya, maka dia mendapat ridho kekasihnya. Ya. Ibadah itu untuk Allah saja, jangan untuk yang lain. Cemburu. Ya. Saya terkesan dengan ungkapan Imam Ibnu Arabi itu, yang dalam banyak diantaranya dalam kitab yang ditulis oleh Hadkul Astar oleh Ibn Athaillah Sakandari. Bahwasanya bahwasanya Allah ya, memutus memutus dengan pedang cemburunya ya, siapapun selain dia. Ya. Dimana kalau kita merasa sakit, merasa sedih, merasa kecewa, dari mana rasa sakit itu? Rasa kecewa, merana, duka, lara, sengsara, dari mana itu Allah? Dari mana itu datangnya? Dari Allah. Ya. Para anbiya, para aulia mendapat kesulitan yang sama. Bahkan Nabi mengatakan asyadun nasi balaan, manusia yang paling banyak ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Ya. Kenapa mereka tidak merana, tidak duka, tidak lara, tidak sengsara, ya. Malah punya roja, punya. Kita pun baca hadis-hadis sebagai kafarah. Sakit aja ya, sakit demam, sakit lah, tahur, insyaallah tahur, artinya bersih dah ya, dengan sakit itu bersih dah dosa, tahur. Minas sunnah, ketika ada orang, kita ngejenguk orang sakit, lalu kita tanya, kenapa ini sakit ini ya Allah, tahur insyaallah ya, mengikuti ucapan Nabi kepada orang sakit, tahur insyaallah, artinya bersih, udah dicuci, sakitnya aja anugerah ya. Nah, kenapa kita masih kecewa, masih putus asa? Siapa yang ngasih? Allah. Kenapa? Cemburu. Allah
Cemburu. Cemburu kenapa? Karena kamu melihat, memandang bahwa ada yang lain yang melakukannya selain Allah. Ente sakit sama orang disakitin, kan karena lupa Allah. Ghaflah. Orang mulu yang dipikir. Selama saya duduk dalam tarbiyah, nasihat yang paling banyak ya, dari Syekhuna itu apa? Al-khalqu da wal haqqu dawa. Orang itu penyakit. Ya. I'rad anil khalqi wa'rid anil khalqi. Itu yang paling sering. Buang orang. Jangan mikir orang. Enggak ada. Semuanya Allah. Nah, orang salah paham. Terus kalau kita tinggalin orang, kita masa apa? Ya. Kalau tidak duduk dalam tarbiyah, kita baca doang sama. Wah, orang sufi mah dia didewekan bae hidupnya, enggak ada yang kuat, Pak. Hidup dewekan bae enggak ada yang kuat. Ya. Kecuali diceger kuat-kuat banget, duda banyak, janda banyak, kuat-kuat banget. Bahkan sampai kamu pergi kepada Allah meskipun bareng-bareng, pada hakikatnya sendiri, itu bukan doktrin, itu adalah irsyadat. La tatadakhal ala ghairik, jangan ikut campur kepada orang lain. Ya, wa'rid anil khalqi, buang orang. Ya, al-khalquda, orang itu penyakit. Ya. Kemudian qillat khiltatil anam, kurangi bergaul dengan orang. Ada lagi Allahumma shalli, ada satu pepatah. Orang yang suka dengan orang ya, jauh dari Allah. Terus iyalah, orang apa yang enggak memprediksi sama sekali itu kehendak Allah, takdir Allah, hikmah dari Allah, ujian dari Allah. Orang aja orang yang dipikirin kan jauh dari Allah. Ya. Dan itulah penyakit dengki, hasad, ya, ghibah, itu kena orang. Maka taqta'i bisuyufil mahabbah. Kalau kita punya cinta dan pedang cinta itu tajam, menebas segala yang akan menghalangi, memalingkan dari kekasihnya, maka dia akan mendapat ridho kekasihnya. Kita misalnya dengar nih omongan orang tentang kejadian kita, saya sakit banget saya. Itu berarti jiwa kita sakit. Obati. Nah, kalau perempuan kan ngomongnya sakit banget saya. Kalau laki-laki neratab gua. Neratab. Buset, neratab gua. Pokoknya gua kalau belum injek lehernya belum puas gua. Ya, la wa'fu wasfahu. Ya, coba kalimat Al-Qur'an, wa'fu, afiyah, afu. Apa? Lewati begitu saja. Lewati. Wasfahu safaha. Ya, kebet, udah tinggalin. Lembarannya buang, jangan
berhenti di situ aja. Ya. Hidup ini setiap saat baru. Kalau masih nyangkut yang kemarin, ya, marid, amrod, itu penyakit. Bagaimana kita menyesuaikan iradah Allah dan memenuhi hak Allah? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat dialah yang punya urusan, yang menghendakinya. Ya. Alamatul iflas al-isti'nas bin nas. Nah, itu saya ingat sekali. Kalau minta pen di Umi Kal. Tadi saya suruh bawa, mana lupa. Ada nggak itu, coba tulis. Ada. Alamatul iflas al-isti'nas bin nas. Apa iflas? Bangkrut. Tanda-tanda kebangkrutan itu nyaman dengan orang. Artinya berbuat untuk orang, pergi karena orang, bergantung kepada orang, apa-apa orang, berbuat baik pengen dilihat orang, itu bangkrut perbuatannya. Dan musuh dalam arti bukan untuk, kata adu itu dalam Al-Quran, dalam agama itu bukan untuk dihinakan dan direndahkan, itu masalah kalah dan menang seperti pertandingan. Kita jangan kalah, nafsu itu musuh, setan musuh, ya. Anak istri musuh. Jangan kalah sama anak istri, itu musuh. Misalnya punya bini menyebabkan kita bermusuhan dengan keluarga, cerai, kurang ajar. Nah, ini hak. Saya pandangannya kalau begitu. Ini keluarga gua. Ya, karena ada ta'alluq kepada awatif kepada orang. Itu agama itu. Agama. Artinya kita punya tanggung jawab ya, untuk membangun hubungan yang baik kepada orang sebagai jalan ibadah. Alamatul ikhlas al-isti'nas bin nas. Banyak perintah i'rad 'anil khalqi. Atau al-khalqu da wal haqqu dawa. La tatadakhal 'ala khairik. Ini bukan manusia. Ini ya, masalah aghrad ahda ya. Bahwa ibadah itu bukan untuk selain Allah. Jadi musuh itu bukan untuk dihinakan, tidak, tetapi untuk kalah dan menang. Menangkan, jangan kalahkan. Jangan kalah.
Ma kullu man syariba sakar, wala kullu man hadara nazar, man hajarahul habibu asbaha fi qabdati ta'zib. Allahu akbar. Tidak semua orang yang minum mabok, tidak semua orang yang bertarekat, berguru, mendapatkan anugerah anwar, cahaya, asrar, sifat, akhlak. Tidak semua. Man syariba, kullu man syariba, ma kullu, tidak semua, man syariba, orang yang minum mabok. Wala kullu man hadar nazar, tidak semua orang yang hadir melihat, menyaksikan Allah. Kenapa? Man hajarahul habib, orang yang dicuekin kekasih, ditinggalkan kekasih, maka ia berada dalam genggaman kesedihan, siksaan. Apa yang saya pahami ketika dulu kan saya tidak suka tarekat, tidak suka tasawuf. Kemudian membaca, makin membaca makin nggak suka. Kenapa? Karena kita membaca sendiri. Ya, saya sebelum betul-betul masuk ke dalam tarekat, mungkin 5-6 tahun, saya istighraq fil qiraah, tenggelam dalam membaca. Umpama nyauk air dengan tangan jarang begini, nggak dapat apa-apa membaca itu. Sehingga satu kali duduk dan Syekh berkata, at-tasawwufu isyarah, man fahimal isyarah faqad fahimat tasawwuf. Ya, seolah-olah saya itu paham, seolah-olah ya Allah. Berarti bukan ibarah, bukan yang dibaca itu. Oh, ya, buku, saya terbayang buku banyak tasawuf yang saya baca, yang saya duduk dengan ulama mengaji, lalu diterangkan, saya nggak paham karena saya tidak melepaskan pikiran. Apa di buku ini, apa di buku mana? Ya, yang ketika datang kepada Syekh, ya, buang ilmu dan amal, artinya jangan merasa mempunyai apa-apa, kosongkan gelas kalau mau diisi. Nah, kalau isi gelasnya penuh, bagaimana ngisinya? Oh, di situ baru kata-kata itu. Oh, ya, buku tasawuf dengan apa? Dengan ibarah yang beda-beda, keterangannya sama. Ada yang menyebut sifatun ulya, ada yang menyebut akhlakul karimah, ada yang menyebut anwar ilahi, ada yang menyebut asrar, ada yang menyebut madad, ada yang menyebut faid, ya, ada yang menyebut mauhibah, ada yang menyebut putuh. Bendanya sama. Oh, masya Allah. Makanya orang-orang yang memusuhi tasawuf itu bingung. Tasawuf ini nggak jelas. Ya. Soalnya dia ilmu rasa. Setiap orang rasanya beda, jadi macam-macam, ngawur. Nah, itu biar dijedolin di tembok juga nggak sadar, nggak ngerti. Ya, karena dia tidak tahu apa makna yang diisyaratkan, bukan ngikutin ibarah. Baru saya masuk tasawuf. Ya, setelah tahu bahwa tasawuf itu sidqut tawajjuh ilallah la ata'allaq bisyekh. Ya, membetulkan hati agar untuk Allah dan tidak bergantung kepada syekh. Maka selalu dikatakan, murid yang baik, murid yang dibanggakan guru. Ya. Bukan murid yang membanggakan guru. Itu murid terburuk, murid yang membangga-banggakan guru. Guru saya, guru gua, guru gua, guru saya, guru saya, guru saya. Saya mah guru saya, guru saya. Loh?
Dan yang perlu dipahami lagi, ya, saya ingin terus mengulang-ulang, yang dimaksud mursyid, wali, syaikh dalam tarekat ruh, bukan jasad. Jasadnya mungkin bernama Ibrahim, nama Muhammad, nama Ismail, nama Abdul Hamid, ya, mungkin nama Muhammad, mungkin nama Ahmad, mungkin Mahmud, mungkin Hamid, mungkin, tapi ruhnya wahidah, tunggal. Ya. Itu yang kita ikuti, dan itu nggak mati. Kulir ruh min amri Rabbi, itu Rabbani. Ya. Kenapa? Itu dalil ilallah, bimbingan Allah. Ya. Mungkin Ibrahim mati, ada Ismail. Ismail mati, ada Musa, gitu. Ada Isa, ada terus, ada Abdullah, ada Abdul Karim, ada Abdul Rahman, ada Abdul Aziz, ada. Kalau tidak, berarti dia menyembah jasad yang dikubur. Dan jasad dia pun mulia karena ruh itu. Ya. Man hajarahul habib, yang ditinggalkan Allah, asbaha fi qabdati ta'zib. Tidak semua orang yang bertarekat mendapatkan sifat-sifat mulia. Tidak semua yang minum mabok. Wa kullu man hadar nazar, tidak semua orang yang hadir, ya, di dalam hazirah atau di dalam hima as-sufiyah nazara syahidallah. Nah, karena yang tidak ditajalikan oleh Allah, diberikan oleh Allah, maka dia berada dalam genggaman ta'zib. Azhib rasma jismik fi hawa tazfar biridah. Buang asar jasmanimu. Rasm adalah asar. Artinya pengaruh syahwat, pengaruh ghadab, pengaruh fi hawa, di dalam hawanya engkau akan mendapat ridhonya. La fi hawahu fi hubbihi, yani. Ya. Buanglah pengaruh jasmanimu dalam cintanya, engkau akan mendapat ridhonya. Qalbul muhib ala jamrin, ala jamri ghadal ashwaq. Ghadha itu kegelapan. Ini apa? Ghadal ashwaq. Ghadal ashwaq. Akhar min jamri ghadha Allah. Itu sudah istilah jamril ghadha, jamril ghadha. Ya. Jamril ghadha. Bara ghadha itu panas sudah. Qalbul muhib, cinta
hati pencinta itu di atas bara panasnya rindu. Artinya kalau cinta maka terus menyala-nyala, ya. Karena rindu itu diumpamakan seperti jamr, ya, seperti bara. Ya, rindu itu ya, bara. Kalau tidak ada rindu mati cintanya. Ya. Karena kalau rindu keluarnya dari cinta gitu. Kalau tidak ada rindu, cinta mati. Maka hati pencinta terus membara, rindunya membara. Ala jamri ghadal aswaq. Man wada'a ahibbatahu adama muhjatihi. Ya, barang siapa meninggalkan kekasihnya maka tiada jiwanya. Ya. Kalau orang tidak punya kekasih, tidak punya jiwa. Ya. Aina ruhu qalbin kharaja wa huwa yushahid an ruhi qalbin kharaja wa huwa jahid. Di manakah ruh hati itu yang keluar dan dia menyaksikan Allah? Aina ruh qalbin kharaja wa huwa yushahid an ruhi qalbin kharaja wa huwa jahid. Artinya perbedaan, ya. Aina itu bukan hanya di mana di tempat, ya. Di mana lu sama gua, artinya kedudukannya tidak sama. Tidak sama. Ruh hati yang keluar dan menyaksikan Allah dari ruh hati yang keluar dan dia ingkar kepada Allah. Tidak sama hati, ya, yang khuruj, yang artinya kharaj, keluar, melihat, berinteraksi, dan dia menyaksikan semua Allah, dengan orang yang mengingkari Allah. Itu tidak sama. Hadza jarrahu maghnati sutajalli. Yang ini itu ditarik oleh, ya, magnetis tajalli Allah, yang ruh yang melihat itu karena ditarik oleh magnetis tajalli, ya. Artinya Allah tajallikan orang-orang yang tahalli Allah tajallikan. Orang-orang yang mengosongkan, tahalli itu kan mengosongkan tempat di sini dari pengaruh asar jasmani, asar nafsu, ya. Dia bersihkan tempatnya lalu tahalli, ya, maka dia hiasi dengan akhlak. Ini bukan perintah pikiran, ya. Tahalli, kita jauhin sifat buruk, tahalli lalu kita hiasi diri kita, kan begitu bahasanya. Kita hiasi diri kita dengan akhlak. Mari kita bersabar. Dari mana, Pak? Sabarnya minta kepada Allah. Ini slogan, maksudnya apa? Takhalli. Lakukan ibadah jangan untuk selain Allah terus menerus begitu, itu takhalli. Ibadah yang membuangnya. Kalau nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah, takhalli. Gue mah biar nggak sembayang, kayak gue mah yang penting akhlaknya bagus. Bagaimana? Karena yang membaca buku tasawuf ini tidak ada tarbiyah tasawuf, dia membaca. Tasawuf itu, tuan bapak dan ibu-ibu, takhalli.
Kita buang sifat buruk kita. Wa ta'al, dan kita hiasi diri kita dengan sabar dan ridha dan syukur. Insya Allah Allah tajalikan ilmu dan ma'rifatnya dan lain sebagainya. Mari. Mau kemana marinya? Ya. Tahalli itu upaya kita beribadah, beramal soleh, hidup nih sehari-hari lakukan untuk Allah, jangan untuk yang lain. Itu tahalli. Enggak kuat dibantu berzikir, enggak kuat dibantu khalwah, enggak kuat dibantu riyadhah. Itu riyadhah yang mujahadah untuk membantu kita agar kita dapat melakukan tahalli. Menjalankan syariah kagak, belajar kagak, tahu hukum kagak, zikir aja, khalwah, tahalli. Wallahil azim, itu bukan begitu tasawuf, bukan. Itu lama-lama jadi dukun nantinya. Maka sampai sekarang ada ulama yang mengatakan tasawuf itu bukan ilmu amal, gak usah diomongin sampai ekstrim begitu tuh. Nggak usah belajar ilmu tasawuf diilmuin di kurs di daurahin. Tasawuf ngaji, tasawuf bukan ngaji, tasawuf amal. Ya, kiai-kiai dulu gue mengatakan, ya, ngaji itu tingkah, tasawuf itu tingkah. Ya, artinya amal, perilaku. Lakukan untuk Allah itu tasawuf. Jangan ini buang orang. Enggak ada orang, maksudnya Allah. Semuanya Allah itu maksudnya. Jadi orang mau dibuang kemana? Lah, jadi ustaz mau ngebuang orang lah, enggak ada yang Nah, apa tahalli? Maka dengan dia melakukan ibadah untuk Allah, dan itu susah, maka Allah akan menghiasi nanti sifat-sifat itu, khusyuknya, ya, sabarnya, sidiknya, terus Allah yang memberi. Kalau sudah sempurna, jelegedeg tajalli ma'rifat suhud, maka beda hati yang kharaja wa huwa yusyahid an ruhi qalbin, ya, kharaja wa huwa jahid. Itu hadza yang pertama, jarrahu maghnatisut tajalli, ini ditarik oleh magnetis tajalli. Wahadza, dan yang satunya hajabahu saqawatul asli, ini dihijab, ya, oleh saqawatul asli, oleh penderitaan, ya, al asli. Apa saqawatul asli? Kenapa enggak syakawatul qalbi atau syakawatu al-asli huwa al-qalb, sebetulnya syakawatul qalbi. Baik. Sirrul mahabbah la yafahamuhu a'jamiyun. A'jamiyul hawa. Hawa itu diumpamakan ajam, ya, al hawa kal ajam. Nafsu itu seperti ajam. Apa maksudnya seperti ajam? Ajam itu la yafsah, tidak fasih, ya. Ajam itu sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang kabur, sesuatu yang, ya. Maka kunci cinta, rahasia cinta
tidak dipahami oleh hawa nafsu, tidak. Ya. Yang kita sebut cinta, yang kita sebut cinta kepada anak, kepada perempuan, ya, kepada harta, itu kan cinta namanya. Ya, terkadang dalam bahasa Arab hubbul mal, ya, hubbul mal, hubbul jah, hubbul khalaq, hubbul, ya, hatta di hadis pun, ya, menggunakan hub, tapi tasawuf ketika ingin membedakan cinta rohani dengan cinta fisik itu, maka yang cinta fisik hawa, cinta rohani hub, gitu. Maka kunci cinta tidak dipahami oleh hawa yang tidak dapat mengungkapkan cinta, itu ajam namanya. Yang punya cinta adalah ruh baru yafsah, dia benar akan mengatakan cinta. Tapi kalau hawa palsu, ajamiyul hawa. Ya. Karena hawa maslahat, hawa nafsu maslahat, bukan cinta. Ya. Kamu mengatakan kepada perempuan, wahai wanita, gitu, aku cinta padamu. Ya. Itu kata Syekh Ahmad Al-Ghazali, ya, dan Al-Imam Ibn Arabi mengatakan itu bohong, 100% bohong. Ya. Ketika mengatakan kepada perempuan aku cinta padamu, sebetulnya aku cinta padaku. Aku cinta padaku. Cintai aku dengan cintaku. Masakin aku, bikinin kopi aku, ya, layanin tidurku, ya, urus anakku, urus hartaku, urus rumahku. Kalau enggak, mantog lu ke rumah orang tua lu, gitu. Kan gitu. Sama perempuan juga sama, gua juga bang, gua cinta sama gua, nih ambil cinta gua, cintai gua sama cinta gua, bikinin rumah, beliin emas, dapur ngebul, ya. Kalau tidur yang kuat, ya, kalau enggak bubar aja bang. Ngapain? Lah kan enggak demen pisan sama kita, dia demen sama dirinya sendiri. Itu hawa namanya, hayawan namanya. Kita kalau nggak ada akal hayawan blas. Kalau nggak ada akal, nggak lihat hayawan. Habis melampiaskan nafsunya udah ditinggal, dicakarin apa, digamparin, ya. Itu. Kita masih kita manusia, kita muslim, kita orang pondok, kita ustad, nah itu nggak ada Allahnya sepisan. Ya. Dan itu tidak disadari, rasanya dia pisan. Padahal nggak pisan-pisan. Ya. Man tafaqqaha ra'a, barang siapa yang memahami dia akan melihat. Ya. Tapi kalau tidak tafaqquh, ajam. Ya, ajam itu simbol bodoh, simbol nggak bisa ngomong, simbol ya, nggak tafsih, nggak fasahah, nggak. Kalau nggak ada air, kalau kasih air. Udah siang namanya nggak dikasih kopi, malam atau kan dikasih kopi. Udrus fi madrasatil hub ilmat tauhid wabhas ma'talabil gharam fa idza askalat alaika mas'alatun fatrubil qalba fa fihi auda'u ilmil azali. Masyaallah. Ya, karena beliau ini nulis bukan yang ngarang, ngomong, orang nulis. Ya, kan musannif kan kalau dulu. Kalau sekarang kan mu'allif, menyusun. Ya. Kalau musannif itu kan menganggit, apa menganggit? Ya. Membangun ide baru.
gitu. Kajilah di madrasah cinta ilmu tauhid, hanya engkau, tidak ada yang lain. Itu madrasah cinta. Ya. Carilah bersama penuntut cinta, wabhas ma'a talabatil gharam. Cari bareng-bareng sama para pelajar atau pencari penuntut gharam, cinta. Apa maksudnya madrasah cinta? Ya. Itulah isyarah tuh. Kalau ibaratnya apa? Madrasatul hub, madrasatul tasawuf, artinya orang yang menumbuhkan sifat-sifat mulia di jiwa ini, itu akan tumbuh cinta. Itu madrasatul hub. Wa tariqah madrasatul hub. Sayangnya orang masuk tarekat, ya, bawa tujuan macam-macam. Ya. Saya ingat dulu ada orang masuk hadir mengaji di Syekhuna. Setelah selesai dia bertanya, saya katanya udah ngikutin antum udah sekian, tapi kok nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Saya ngelihat tarekat di itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ya. Itu sikap beliau apa? Terus nutup kitab. Ya, wallahu a'lam, artinya naqifuna walhamdulillah, terus pergi. Ya. Karena beliau melihat ada pelanggaran di situ, artinya ya. Su'ul adab. Ya, karena adabnya orang ketika bertarekat, dah jangan pernah di sana ada ini, di sana ada ini, di sana. Nah. Karena apa yang diceritakan pun dia nggak paham, dan tarekat bukan itu. Wasyaikhu mujtahidun fi madrasatihi. Dia mujtahid di madrasahnya. Enggak bisa dibanding kalau dia dulu mau begini, madrasah begini, itu begini, begitu, begini, begitu. Ya dulu alal jahl. Al-murabbi huwa Allah. Ya. Mengajilah di madrasah cinta, ngaji ilmu tauhid, carilah bersama penuntut cinta. Faida askalat alaika mas'alatun, jika ada problem satu masalah kepadamu, maka tanyalah hati. Di dalam hati itu ada simpanan ilmu azali. Ya. Bagaimana mau bertanya sama hati? Mau tidak punya hati? Kalau di dalamnya ada anwar, ada asrar, ada hadrah ilahiyah, maka dia dapat jawabannya. Ya. Di dalamnya ada yakin, ada siddiq, ada ikhlas, ada sabar, ada ridha, ada syukur. Itu berita tentang Allah semua. Ya, maka dia memahami dan melihat segala apa yang dilihat oleh mata, dia paham yang dibalik itu. Af'alullah, sifatullah, paham, Allah beri paham. Itu sebetulnya sama, hati kita itu tunggal, cuman hijab tubuh ini menutupi untuk yang namanya kamu. Ya, ini si Udin misalnya, namanya Udin, ini yang namanya Udin, ini yang namanya Mamat, ini yang Mamat ini terbuka, yang Udin tidak. Hatinya, ya, hati kan aplikasi, adapun hakikat hati tunggal. Seperti matahari, kalau ditutupin jendela pintu enggak masuk matahari. Matahari ente di rumah ente, tapi kalau dibuka masuk.
Memang Tuhan berapa? Tunggal. Kita aja untuk diri kita tunggal. Ya, enggak ada diri kita dua bagi diri kita. Enggak ada, kecuali orang yang penyakit skizofrenia atau halusinasi. Ya. Sehingga dikatakan buka jendela hatimu. Itu sebab malaikat ketika mendengar Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku ingin menjadikan khalifati ya, di bumi ini. Ketika malaikat mendengar ada Allah menciptakan bukan malaikat, malaikat tidak kenal kecuali apa? Pertama, kebaikan, kesalahan. Ya. Kedua, kebaikan, kesalahan ini, kesolehan, tidak melakukan kerusakan. Malaikat nggak ada nebang hutan, nggak ada ya. Ngegusur tanah orang, nggak ada malaikat ya. Korupsi nggak ada, fasad. Makanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha, satu lawannya fasad, solah. Wa tasfikud dima, dan tumpah darah ya. Apa? Membunuh, menghancurkan, merendahkan, menghinakan ya. Ini apa? At-ta'ayush ya. Terus menyesuaikan diri, apapun yang terjadi tidak menimbulkan permusuhan sehingga mengucurkan darah. Yang kedua, at-ta'abbudi, beribadah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, nahnu la nufsid wa la naqtul wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan Allah meletakkan misi manusia untuk la yafsid, tetapi islah. La yaqtul wala at-ta'ayush. Salam. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, at-ta'abbud. Apa tasbih? Ya. Tasbih adalah tunduk. Apa taqdis? Taqdis adalah ta'zim. Tasbih adalah ibadah. Taqdis adalah akhlak. Ya. Dan itulah tugas manusia. Nah itulah fatlubil qalba. Dia bertanya kepada Allah kalau memang di dalam hati itu ada simpanan ilmu azali. Al-muhib sakranun min khamril hawa. Seorang pencinta itu mabok karena arak cinta. Khamr itu ya ada sifatun ulia, sifat-sifat mulia. Ya, itulah yang melahirkan cinta, hub. Maka orang pencinta itu mabok dengan sifat-sifat mulia itu. Ya. Orang-orang marah, dia ramah. Ya. Orang-orang berbuat gegabah, ya, dia menyabari. Wa mustaghilun bil wahib anil mawahib, sibuk dengan yang memberi daripada pemberian. Ya. Itu muhib, pencinta itu begitu, sibuk dengan yang memberi.
Ini perempuan tanda cinta sama kita nih. Kita kasih kalungan dari batang singkong tuh, batang daunnya tuh. Batangnya kita potong, sambungin jadi kalung. Nih Neng, ya Allah Bang, makasih Bang. Gitu. Ya. Itu berarti demen sama wahib yang ngasih. Kalau begitu dikasih, ya Allah Bang, ngehina banget sama saya Bang. Dikira ke saya apa kali ya? Nah kalau emas tuh ya kalungan misalnya 2 kilo ya, kalungan itu baru cinta ya. Tidak. Kita mengira orang lalai karena Allah beri harta, lupa dengan wahib. Allah beri tahta, lupa dengan yang memberi wahib. Orang sipit tidak sibuk dengan itu mah wajar. Tapi Allah beri ilmu, dia lupa dengan wahib. Ya. Allah beri amal, hidayah, dia lupa dengan wahib. Allah beri kedudukan, ya, artinya makanah diniyah, status agama, ustadz, kiai, dia lupa dengan wahib. Dan itu buruk. Ya. Saya baru paham kenapa orang sufi itu musuhin kita yang punya ilmu. Baru paham. Ya, kita jengkel dulu sama ya Kiai Cager yang dimusin. Orang ustad dulu yang diomelin. Tuh orang mandi junub kayak kagak istilahnya. Sembahyang kayak kagak. Malah dia dideketin. Dulu kita berpikir begitu, ya Allah, nggak ngaji kan mendingan goblok sekalian dah. Rupanya amanah kepada ilmu ya, sampai ngaji tai, kiai tai, ustaz lah, kalau tai lu apa? Bener, tai bener. Ya, ingat Al-Husain An-Nuri ya. Diundang, dia seorang alim, mufassir, muhaddis, diundang untuk membahas ilmu tafsir. Waduh, kumpul berdebat. Yang satu keluar ayat Al-Quran, tafsirnya kaul ini ribut. Akhirnya Syekh Husain An-Nuri nunduk. Ya. Ditungguin, makin ribut, yang gebrak ini, gebrak itu para ulama. Dia nengok ke jendela, ada burung ya, lagi nemplok di ranting. Ya Rabba warqa, katanya. Terus bersyair, wahai burung yang wahai burung yang bersiul di atas ranting, menyanyikan kesedihannya. Mungkin aku bicara dan dia tidak memahaminya, dan dia bicara dan aku tidak memahaminya. Tetapi hati yang dirundung duka, itulah yang menyatukan kami dengan aku dengan engkau. Ya. Itu dipotong oleh dia dan melantunkan syair itu. Akhirnya berdiri itu para ulama dan menangis. Ya. Artinya dia debat Al-Quran dan hadis berantem gitu. Bukan artinya hati terbuka, pasrah, tunduk kepada hak, mana yang lebih, bukan ingin pendapatnya yang paling benar. Berarti orang hafal Quran, hafal hadis belum tentu melembutkan hati. Dinyanyiin sama beliau ya tentang penderitaan burung, baru paham, baru sedih. Ya. Karena hijab
hijab. Taib. Syughlul qulubi bil mahabbati syartun lazim. Kesibukan hati kepada cinta itu syarat yang mesti ada. Artinya orang yang hatinya ada cinta mesti syughul dengan kekasihnya. Sibuk. Ya, tidak ada kesibukan lain. Rahatul mustaqina al-musyahadah. Kapan rehatnya, enaknya, nyamannya orang yang rindu ketemu. Seorang ketika melakukan takhalli, melakukan istiqamah atau melakukan tarikat, ya, dan berjalan sudah, ya. Istilahnya orang dari Surabaya mau ke Jakarta, udah sampai tengah-tengah. Lah kan kita kalau udah pergi sampai tengah-tengah kan rasanya, ya meskipun yang ini baru 300 kilo, ya tinggal 400 lagi, tarikannya udah untuk sampai itu lebih kuat daripada tarikan mundur ke belakang. Ya, kalau baru sekilo 2 kilo jauh banget ya itu. Tapi kalau udah jalan maka ada keinginan, itu kerinduan di situ. Karena jauh masih. Begitu udah sampai baru unus. Kayak orang ngaji. Ya. Kita ngalamin ngaji nahu dulu. Kan tadinya nggak ngerti tuh baca kitab ya. Lalu ngaji nahu dikit-dikit, kemudian mulai kayak buah itu baru mengkal. Itu. Nah baru mulai itu paham, itu udah nggak bisa tidur, dan terus itu syauq. Begitu juga dalam tarikat, jika sudah ya banyak tahallinya, tergantung tajallinya. Man tajalla tahalla, man paniya baqiya, man paniya baqiya, man paniya baqiya. Kalau belum menyaksikan, kalau belum sempurna, ya, maka belum berhenti, belum nyaman. Nah orang masuk tarekat, yang dicari mimpi misalnya, atau karomat, ya, atau ya ada sesuatu lah, ya. Putuh misalnya. Lah. Lalu nyaman di situ. Ya, satu sisi dikatakan maka dia la yasluh. Ya. Lidukhulil hadrah, tidak layak untuk masuk ke hadrah Allah. Maka karena Allah sayang kepada orang yang ya, memang betul-betul dia soleh, artinya soleh halil bir, ya, dia kasratut ta'ah, supaya dia tidak jatuh kepada maksiat, tidak jatuh ya, kepada dosa, maka Allah sibukkan dia dengan bilangan ibadah. Dan dia tidak layak untuk masuk ke hadrah ila wilayatihi. Ya. Tapi kalau Allah ya artinya yang kutuhu membencinya, maka istilahnya dilempar ke kandang kuda, istilahnya begitu. Ya. Turida ila siyasati dawab, dibuang untuk ngurusin kuda, katanya gitu. Itu sampai simboliknya begitu. Dibuang untuk ngurus kuda. Apa kuda? Nafsu.
Ya udah hidupnya nafsu aja. Nah, adapun orang yang mulai berjalan, maka dia tidak akan rohah kecuali musyahadah. Wa rahatul muhib min bala'il mahbub. Allah. Wa rahatul muhib. Apa kerehatannya pencinta? Itu adalah ujian kekasih. Kalau bini enggak ngomel baik, itu kudunya curiga kita, ada apa ini bini enggak ngomel ya? Itu. Nah, kalau ngomel baik namanya perhatian, namanya cemburu, namanya sayang, itu ngomel tuh. Tapi lu udah diem baik, berarti udah enggak ada, udah enggak kepengen bisa nama kita udah. Ya. Warahatul muhib min bala'il mahbub. La budda lil mahzun min mushtaki yasbiruhu ala hamlil ashwaq. Maka mesti bagi orang yang sedih, mesti apa? Min mustaka, bukan mustaki, min mustaka, dari keluhan. Orang yang sedih mesti mengeluh. Yasbiruhu, yang dia menyabarinya, ala hamlil ashwaq, di atas beban rindu. Orang yang sedih kan ada yang dikeluhkan. Nah, kalau rindunya sedihnya yang dikeluhkannya adalah rindu, nah, maka dia selalu manggil ya Rabb, ya Rabb. Ya, seperti Rabatul Adawiyah ketika Allah fatah alaiha, ya, dibuka hatinya, maka baru ya Sayyidi, ya Sanadi, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Seperti Zulaikha, ya. Ketika dia dibuka oleh Allah, ya, kenapa Nabi Isa tidak mau menerimanya? Karena dia punya kekasih yang lain, yaitu Allah. Ya. Maka dia mulai dapat meninggalkan kesedihan karena tidak dicintai, ya, Sidna Yusuf. Maka kemudian dia sedih, ya, karena ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muhajjal mustaqin uskuni ila liqa'il gharam taskuni fi maq'adi sidqin. Wahai jiwa orang yang rindu, ya, tentramlah, artinya condonglah untuk bertemu cinta, gharam. Maka engkau akan menduduki di tempat yang benar, fi maq'adi sidqin, di tempat yang kokoh, sidik, la yataghayyar, tidak berubah. Inda malikin muqtadir, karena dekat dengan Allah yang muqtadir. Sirrul mahabbati ghaibiyun la yaqa'u wa fil qalbi kadarun. Rahasia cinta ghaibi, tidak kelihatan. Karena cinta di hati. Ya, karena cinta adalah sesuatu yang paling spesial. Allah enggak naruh di otak, enggak naruh di kantong, enggak naruh di brankas, tapi Allah taruh di hati yang tidak ada siapapun mengetahuinya. Hanya orang yang memilikinya, ya, merasakannya. Ghaibi, la yaqa'u, tidak, la yaqa' artinya tidak dapat di apa namanya, disentuh, tidak dapat, ya, didatangi. La yaqa' wa fil qalbi kadarun. Failnya itu la yaqa'u kadarun wa fil qalbi, gitu. La yaqa'u wa fil qalbi kadarun. Ghaibi,
maka tidak jatuh kadar di dalam hati kalau ada cinta. Idza tahaddasa al-muhibbu bi asraril mahbub taraba ahlul wujud. Masya Allah, ini paling banyak bicara cinta Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Allahu Akbar. Idza tahaddasa al-muhibbu bi asraril mahbub taraba ahlul wujud ma'ahu sirrul mawjud. Apabila pencinta bercerita ya, dengan rahasia kekasih, maka taraba, bergembiralah ahlul wujud. Gembira semua alam semesta ini. Kenapa? Karena iz ma'ahu sirrul mawjud, karena bersamanya rahasia mawjud ini, alam ini, wujud ini. Jika orang yang mencintai Allah menceritakan tentang bagaimana rahasia Allah itu, man huwa Allah, ya, maka akan goncang semua yang mendengarnya. Karena yang diceritakan adalah fitrah dirinya, hakikat dirinya. Ya, bagaimana tidak? Salah satu yang dulu tersentak kaget kita ketika mendengar, ya, madza taf'al anta, ya, hadhil hayah anta turiduha, katanya, engkau apa, emang engkau yang melakukan hidup ini, memang kamu yang inginkan. Allah yang meletakkanmu menjadi umat Nabi, dan Allah yang berikan taufik kamu untuk mendapatkan, memahami ilmu Allah, dan Allah memberikan hidayah sehingga kamu taat, dan Allah bekalkan, Allah ta'yid, Allah sokong, artinya Allah bekalin kamu dengan hakikat ke dalam hatimu, asrar minal anwar. Kemudian Allah limpahkan pahala untukmu, dan Allah masukkan engkau ke surganya. Apakah engkau yang melakukannya? Tidak lain melainkan bersyukur. Ya. Maka salah satu materi yang selalu diangkat untuk memberikan irsyad dan mawa'iz, ya, di dalam madrasah Saziliyah, al-mahabbah wasyukur. Al-mahabbah wasyukur itu dua tema yang tidak pernah hilang dari lidah mereka, para masyayikh. Mahabbah wasyukur. Idza tala'atil qulubu ala asraril mahbub kushifat bisirril ghuyub. Allah. Jika hati telah melihat rahasia kekasih, sudah melihat Allah, bahwa segala apa yang terjadi di muka bumi ini min af'alihi, bahwa segala apa yang terjadi pada diri sendiri dan di luar dirinya di muka bumi ini adalah asarun min asaris sifati wal asma'. Ya. Yaitu min iradatihi wa qudratihi. Itulah yang gaib yang disingkapkan oleh ahli mahabbah. Kalau hati yang sudah melihat rahasia kekasihnya Allah semua, maka tersingkap yang alam gaib. Itu yang dikatakan oleh Imam Junaidi, kuntu arba'ina sanah, aku selama 40 tahun ya u'amilullah, berinteraksi dengan Allah, wala u'amilukum, dan aku bukan berinteraksi denganmu. Ya. Imam Al-Junaidi membimbing, mengajar,
menasihati, menolong orang, ya, mengasihi, ya, mengajaknya kepada kebaikan, ya, membuat orang menjadi bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Ketika orang berterima kasih, dia bilang, mali ana, apa urusannya dengan gua? Ya. Karena ini adalah, ya, perintah Tuhanku, dan aku berinteraksi dengan dia, bukan dengan Anda. Majnunul gharam fi qabdati laila al-hub. Al-gharam ka majnun wal hub ka laila. Ya. Al-gharam fi qabdati al-hub, maksudnya begitu. Majnunul gharam, gharam itu majnun. Ya, seperti Qais majnun. Itu tidak akan terlepas. Dia dalam genggaman hub, cinta. Seperti majnun dalam genggaman Laila. Itu antara lain simbol-simbol. Laila Majnun jadi simbol, ya, antara dia kepada Allah, cinta. Wa'adathu bil hajri. Laila menjanjikan dia untuk hajar, pergi, meninggalkan. Ya. Ketika Laila mengatakan putus, pamata, maka mati. Kalau belum putus, dia dalam genggamannya terus, tidak mati. Kalau tidak ada hub, maka tidak ada gharam. Gharam itu apa? Kasmaran, mabok. Ya, gharam, ya, kasmaran. Kalau nggak ada cinta, nggak ada kasmaran. Talhul muhib, berhentinya pencinta, ma'al mahbub, bersama kekasih. Apa talah? Talah itu i'ya, letih. Asalnya talah, letih, berhenti gitu. Letih. I'ya kan letih, wasukut minas sabar, itu di bawah. Artinya ada. Bersama ma'al mahbub, bersama kekasih, an yathbuta lahu isman. Ya. Talahnya artinya letihnya, pencinta bersama kekasih, an yathbuta lahu isman, yaitu ditetapkannya untuk pencinta itu isman, nama. Kalau sudah manggil kekasih nama, manggil pencinta nama kekasih, maka udah berhenti di situ. Ya, berhenti, talah, jatuh. Wa yamhu lahu rasman, dan dihapuskanlah rasamnya, asarnya nggak ada, yang ada namanya saja. Ya, kalau masih ada rasamnya, asarnya tidak berhenti. Tapi kalau sudah hilang, ya,
yamhu rasman lahu, ya, yaitu si kekasih menghapus asarnya, rasamnya, tetapi namanya tetap melekat, melekatkan nama. Ana anta wa anta ana. Ya, maka kita tidak ada sudah rasamnya. Ya. Al-hubbu, ya, kita berhenti di halaman 118. Al-hubbu, cinta yang baziru fi ardil qulub. Cinta itu tertanam di bumi hati. Ya, hati itu diumpamakan seperti bumi. Ya. Dan cinta seperti biji. Di mana adanya cinta? Di hati, bukan di lidah. Bayam butuh maka tumbuh kalau ada cinta di hati. Wa yusmiru, dan berbuah. Itu pun ma'aliqa'il mahbub, bersama, ya, berpertemuan kekasih. Karena pencinta dan kekasih, ya, karena ada cinta. Apa cinta itu? Badlus sifat, tukeran sifat, baru terjadi mahabbah. Maka orang kalau mencintai tidak ada kekasihnya tidak bercinta. Ya, seperti tadi, laki-laki mencintai perempuan itu dengan sifat perempuan, dengan cinta perempuan. Maka coba orang sedang yang bercinta-cintaan senang sekali. Aku tahu kan hobimu makan bakso. Kok tahu sih? Wah ilah, karena sifatnya diambil oleh dia. Dan aku tahu kamu suka warna pink. Ya Allah, perhatiannya goblok. Iya, begitu aja. Ya, kan bohong. Nah, orang jika cinta kepada Allah, sifat Allah dikasih, itu akhlaknya. Itu badlus sifat. Ya, maka tumbuh biji itu di hati. Apa biji apa? Akhlak. Ya, memang cinta itu apa? Ya, saya sering mengatakan, kalau cinta itu seperti kotak gambar apel begitu, belah, apa isinya? Sidik, ikhlas, sabar, ridha, faham, afaw, safah, husnuzan, yaqin, ihtimam, ya, mahabbah, wafa, ikhlas. Itu isinya. Ya. Tumbuh di hati itu. Ma'aliqa'il mahbub, wusuluha ila hadratil baqa, yudhibu anhu ala masyaqa. Kalau cinta itu sampai kepada hadratil baqa, Allah, ya, hadratil baqa Allah, bukan hadratil fana, hadratil hawa, maka hilang darinya kepedihan derita. Biar tinggal di rumah reot ge, Bang, yang penting ada abang di sini. Bagen kagak punya mobil ge, bagen kagak punya motor ge, bagen Bang kagak makan ge, yang penting abang ada di rumah. Habis abang saya makan ntar. Sama saya gebugin. Nggak ada itu zaman dulu. Sekarang nggak ada. Sekarang mau bagian nggak ada abang ge, yang penting ada rumah sama isinya Bang.
Buat apa ada abang ribet-ribetin bah? Ya, itu ketika manusia sudah terbelenggu dengan maddah. Secara fitrah manusia hanya boleh nyaman dengan manusia, bukan selainnya. Harta, tahta, Toyota, senjata itu bukan manusia. Tapi kalau senang dengan itu, maknanya sudah terbelenggu. Itu sudah manusia fisik, tidak ada ruh. Atau akal pun sudah tidak sehat. Ya, karena khalifah adalah insan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kita ini perlu kepada cinta, perlu tukeran sifat kepada Allah. Allah tajalikan sifat itu kepada kita, dan itulah agama jalannya. Itu di kimia sa'adah kan, sa'adah itu cinta. Ya, bagaimana hati mendapatkan fungsi ciptaan itu apa? Yaitu al-iman wal ma'rifah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.